Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Yehezkiel 36 ayat 28. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Ketika Israel dihukum, maka Allah dianggap tidak menepati janjinya dengan Daud. Padahal sikap ingkar janji bertentangan dengan kekudusan Allah. Karena di dalam kekudusan hanya ada kesempurnaan, kebaikan, dan kesetiaan. Sikap ingkar adalah karena ketidaksetiaan umatnya kepada Allah. Tetapi lewat firman Tuhan hari ini, Allah di sini berjanji, kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Di sini tidak dipakai kata, jika kamu mau menjadi umatku, maka aku akan menjadi Allahmu. Meskipun sebenarnya kita tahu bahwa kita tidak dapat berharap Allah menjadi Allah bagi kita bila kita tidak menjadi umatnya. Kita menjadi umatnya hanya jika Allah mau menjadi Allah kita. Ini menjelaskan bahwa Allah yang telah terlebih dahulu memilih kita dan mengasihi kita, bukan kita yang terlebih dahulu memilih dan mengasihi Dia. Merasa layak menerima sesuatu kadang diperlukan, sebab ada orang yang minder, tidak pernah merasa berhak mendapat apa-apa. Ini tidak baik. Sayangnya, ada pula orang yang terlalu layak diri untuk mendapat sesuatu. Tetapi berkat Allah adalah sesuatu yang tidak layak kita terima. Ini sungguh anugerah, bukan upah, bukan jasa, bukan karena perbuatan. Kamu akan menjadi umatku. Aku akan memberimu sifat dan roh sebagaimana umatku. Maka aku akan menjadi Allahmu. Ini adalah dasar dari batu penjuru dari kebahagiaan orang-orang percaya hanya oleh anugerah. Inilah pemulihan yang diberikan kepada bangsa Israel. Bukan sekedar pemulihan hal-hal yang lahiriah atau fisik dengan pemulihan ekonomi, sosial, politik, budaya, tetapi juga pemulihan hati dan religi. Pemulihan ini bukan sekedar reformasi atau perubahan bentuk, tetapi transformasi, perubahan yang bersifat dari dalam keluar. Tanpa pemulihan dari dalam, pemulihan dari luar akan segera sirna kembali. Ini berarti ketaatan dan kemampuan menuruti kehendak Allah pun merupakan suatu anugerah dari Allah. Bangsa Israel harus merasa malu akan dosa mereka dan bersyukur pada Tuhan yang tidak pernah melalaikan janjinya. Kehidupan orang percaya berasal dari anugerah dan ditopang sepenuhnya oleh anugerah. Pembaharuan batin bukan pekerjaan manusia, tetapi semata-mata kasih karunia Allah. Kita bersyukur kepada Yesus, darahnya yang tercurah dan mengalir
telah membersihkan hati kita yang kotor dari dosa, mengubah hati kita menjadi lembut dan hati yang membenci dosa. Pengudusan dari Tuhan berlaku satu kali untuk selama-lamanya. Dan kini kita adalah umat yang dimampukan untuk menjalani hidup kudus, hidup yang taat akan firman, dan melakukan berbagai perbuatan baik, memuliakan Tuhan, dan menjadi berkat bagi sesama. Ingatlah selalu Paskah adalah hari pembebasan dan penyelamatan. Karena itu, firman Tuhan hari ini jelas mengingatkan, Allah akan menjadi Allah kita, dan kita akan menjadi umat-Nya, dan Allah akan memberikan negeri kepada kita, yaitu kebahagiaan sorgawi yang ditawarkan Yesus kepada kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.